Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan setiap kami untuk tetap setia. Engkau terus mendidiki hati kami ya Tuhan, motivasi kami. Engkau yang tahu, dan ketika kami bergeser, kiranya Tuhan yang mengarahkan kembali melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini yang akan kami renungkan bersama-sama tentang Kristus yang adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang kekal. Boleh menolong kami untuk semakin memahami siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami semua untuk dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, selamat malam semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya masih mau melanjutkan tentang pengakuan iman rasuli yang setiap minggu kita ucapkan, dan bagian yang kedua tentang Kristus ya. Kenapa ini sangat penting? Ternyata saya nggak tahu, ada orang-orang yang sepertinya tanda petik tidak peduli atau tidak mau mengerti ya siapa Kristus itu. Ya, kenapa? Nah, ada seorang bapak yang berkata kepada saya, "Pak Tim, tolong bantu doa karena anak saya bucin." Bucin itu saya juga nggak tahu. Saya tanya, apa itu bucin, Pak? Buta cinta, gitu ya. Nah, apa maksudnya buta cinta? Dia sedang menjalin asmara dengan seorang pria, anaknya perempuan, dengan seorang pria yang tidak seiman. Loh, kan anak bapak setia beribadah, setia melayani, gitu ya. Setia ya, dalam konteks pelayanan itu benar-benar ya boleh dikatakan orang Kristen. Tapi kok bisa saudara berpacaran ya sepertinya serius. Bapaknya sampai nangis itu ya, sedih sekali. Jangan sampai itu terjadi, Pak. Tapi kalau nanti dilarang, nanti anak saya bisa stres, kemudian bisa aneh-aneh ya, karena anak sekarang ini kalau diberitahu itu tidak bisa menerima atau apa istilahnya ya, mau taat gitu loh. Jadi anak sekarang ini sifat memberontaknya itu luar biasa. Jadi kalau nggak sesuai keinginan itu bisa kacau nanti. Nah, ini yang bapaknya takutkan, saudara. Ini ya, coba ini perhatikan, saudara-saudara, renungkan gitu ya. Sudah percaya Kristus ya, tinggal di dalam Dia, sudah tahu aturan ya firman Tuhan itu seperti apa, kok ya bisa melanggar? Ini awal aja sudah salah gitu ya, awal saja sudah salah. Nah, apalagi nanti ke depannya. Nah, saya berharap walaupun orang berkata kok ngomongin doktrin, pengajaran, tapi ini penting. Buktinya apa? Buktinya tidak mengerti ya, saudara, akhirnya melanggar kan. Nah, saya tidak mau ini berkesinambungan, saudara, kemudian istilahnya apa, tertuju pada kita semua ya. Oke, kita lihat ya bagian firman Tuhan ini, saudara. Oke, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagian kedua ini tentang Kristus, panjang, dan ini bagian yang sangat penting. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang siapa Kristus, panjang lebar ya, saudara. Dan sekarang kita fokus kepada anaknya yang tunggal. Nah, ini yang seringkali muncul di pikiran banyak orang. Ya, pertanyaan-pertanyaan atau diskusi, debat. Nah, ini selalu
selalu ditanyakan, saudara. Ya, Yesus Kristus itu anak Allah. Nah, pikirannya langsung, saudara, relasi biologis sama seperti saya dan saudara. Kalau kita disebut anak, berarti kita punya bapak, ya, punya ibu, gitu ya. Nah, padahal yang dimaksud Alkitab Yesus Kristus adalah anak Allah, apa ya, seperti itu. Nah, ini ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang seperti ini, ya mungkin kita juga bingung ya, saudara. Oke. Nah, Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33 ya, jelas ya di situ Yesus disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, coba kita lihat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, yang dipikiran banyak orang, anak berarti ada bapak, ada ibu, ya, lalu melakukan hubungan suami istri, lalu punya anak. Nah, padahal ya ini sudah disinggung Pak Bambang yang lalu ya, tanpa manusia ada seorang manusia yang ada atau lahir istilahnya ya, saudara, datang ke dalam dunia, yaitu Adam. Kemudian ada yang tanpa ibu, lahirlah Hawa dari laki-laki, ya kan? Nah, kalau itu bisa dipahami, itu bisa dimengerti dan bisa diterima. Nah, sekarang apa susahnya? Ya, tanpa laki-laki, tanpa istilahnya benih laki-laki bisa melahirkan seorang anak. Ya, Yesus ini melalui rahim Maria tanpa hubungan suami istri ya, dari laki-laki. Ya, harusnya bisa menerima kan, sama seperti Adam bisa menerima sama seperti Hawa. Tapi kenyataannya sampai hari ini juga masih dipertanyakan. Nah, kemudian Yohanes 3:16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, ini memang satu-satunya, tidak ada yang lain ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, lalu kita belajar dan mengerti Alkitab baik-baik, sebenarnya tidak mungkin mudah tergoyahkan. Oke, sekarang ya, anak Allah ini memang merupakan gelar. Kalau kita belajar di mata kuliah teologi perjanjian baru itu ya, jadi sebutan, makanya nanti kan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Memang ini merupakan gelar. Ya, ini secara umum gelar yang telah digunakan dalam dunia Timur Tengah kuno sebagai suatu penandaan terhadap raja-raja pada waktu itu. Jadi kalau raja-raja itu juga disebut anak Allah. Bahkan di Mesir, para Fir'aun itu dipandang sebagai anak dari dewa matahari ya, Re namanya, karena mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Gelar anak Allah ini biasanya dikenakan pada waktu dilakukan ritus pengangkatan sebagai raja. Jadi raja-raja, sekali lagi, itu semua juga disebut sebagai anak Allah. Nah, sekarang dalam pemikiran Yahudi, anak Allah itu mengacu pada setiap orang dari anak-anak Israel. Nah, dan kepada seorang Yahudi yang berbudi, karismatik, yang suci, raja Israel, Mesias, raja, tokoh, malaikat, ya, oknum surgawi. Namun bagi mereka pemakaian gelar ini tidak pernah dipakai sebagai penyandang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi secara umum ya, mereka anak Allah, tidak bisa dihubungkan ya dengan yang ilahi ya, saudara. Walaupun Yesus nanti disebut anak Allah, dia yang ilahi juga, gitu ya. Oke, sekarang dalam perjanjian lama, kalau saudara lihat nih, coba sebutan anak Allah itu diberikan kepada siapa? Ya, bagi bangsa Israel, bagi para pemimpin, ya, para raja di situ, para malaikat itu juga disebut anak Allah juga. Ya, kalau saudara baca Ayub itu, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, datang juga iblis. Nah, itu anak-anak Allahnya siapa, saudara?
gitu ya. Lalu di pasal-pasal yang lain ini sangat jelas ya. Nah, orang-orang yang sangat setia dan taat secara umum, nah itu juga disebut anak-anak Allah. Ya, jadi orang yang dekat dengan Allah dan mempunyai relasi yang istimewa dengannya sering digambarkan di dalam PL sebagai anak Allah. Di dalam kitab suci Yahudi, sebutan tersebut diterapkan pada malaikat di surga, bangsa Israel, para hakim, dan pemerintah. Jadi sebenarnya tidak heran kita menyebut anak Allah ya bukan hanya kepada pribadi Kristus, tapi tokoh-tokoh orang-orang itu ya di dalam PL itu juga disebut anak Allah. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, nah ini secara khusus pada Yesus, ditujukan kepada Yesus itu sebagai jabatan, ya, jabatan dan mesianik ya, sebagai jabatan Yesus dan bukan untuk menunjukkan naturnya. Sang Mesias dapat disebut sebagai anak Allah, sebagai ahli waris dan wakil Allah. Nah, ini terkait juga dengan Tritunggal, menunjukkan keilahian Yesus yang menunjukkan Yesus sebagai anak Allah yang kekal, yang secara mutlak mengatasi segala keberadaan manusia Kristus dan panggilan jabatannya sebagai Mesias. Lalu yang ketiga, kelahirannya berkenaan dengan kelahirannya yang supranatural itu. Ya, saudara. Lalu secara etis religius, saya dan saudara orang percaya di dalam perjanjian baru itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, yang 1 ayat 12-13 itu. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak atau kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu tidak berhenti di situ, yang diperanakkan oleh Allah. Bukan dari seorang manusia, seorang laki-laki, bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah sendiri. Jadi melalui peristiwa yang disebut kelahiran baru, ya kita semua sebagai anak-anak Allah. Oke, kita langsung masuk ke ini ya, apa boleh katakan ini kesimpulannya ya, saudara. Nah, kita melihat ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, nah itu menampilkan kuasa keanakannya melalui ini ya, saudara, ketundukan, ketaatan, penderitaan dan kematiannya. Ya, Filipi 2 ayat 6-11 itu ini ayat yang luar biasa. Yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, jadi di bagian yang lain itu disebut rupa Allah, itu sebenarnya sama dengan Allah itu sendiri. Ya, kalau kita belajar secara khusus tentang kristologi begitu. Nah, ketika disebut dia anak Allah, sebenarnya menunjukkan bahwa dia tunduk, dia taat, dia mau menderita bahkan sampai mati. Khotbah tadi pagi ya, merupakan komitmen kepada Bapa di surga. Dia mau menderita, bahkan puncaknya kematiannya di atas kayu salib menunjukkan seorang anak yang taat kepada Bapaknya. Merupakan suatu penegasan terhadap identitas Yesus yang menggema dalam seluruh kitab Injil. Oke, dalam Matius ya, saudara, kita melihat ya relasi yang unik ya antara Allah, Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Terus dipakai silih berganti di situ. Oke. Nah, sebutan anak Allah yang sering diberikan pada Yesus di dalam kitab Injil mengungkapkan kedudukannya dalam Tritunggal dan kedekatan relasinya dengan Allah Bapaknya. Nah, ini yang mesti kita ingat, Yesus bukan anak Allah dalam konteks hubungan atau relasi antara ayah dan anak atau secara biologi seperti saya dan saudara. Ini harus kita ingat ya. Kalau tetap ditanya anak Allah mana bapaknya, mana ibunya, ya tanya balik aja. Di situ ada anak tangga, apakah ada bapak tangga dan ibu tangga. Di situ juga ada anak kunci, apa ada ibu kunci dan bapak kunci gitu ya. Kalau tetap yang mereka ingin tahu gitu ya. Tapi kalau saudara lihat di YouTube dan sebagainya, itu masih terus ditanyakan dan itu terus ya yang terus ditanyakan. Nah, tetapi kita harus memahami seperti di pengakuan iman rasuli yang kita akui, bukan sekedar diucapkan, akui dan dimengerti ya. Istilah Yesus adalah anak Allah itu ya sebenarnya
dia adalah Allah itu sendiri, menunjukkan relasi antara Bapa dengan anak dalam hal ketaatan tadi ya saudara, yang sangat dekat hubungannya. Nah, Allah bukannya menikah lalu kemudian memiliki seorang anak gitu ya. Yesus itu anak Allah dalam konteks ia sebagai Allah yang menjadi manusia. Nah, peristiwa yang luar biasa Lukas 1 ayat 35. Ibu Maria bertanya, bagaimana mungkin ya itu terjadi karena aku belum bersuami. Ya, kalau sekarang sih belum bersuami, para wanita hamil nggak heran ya saudara ya. Ya, nanti kalau dijawab kecelakaan katanya. Tapi kecelakaan yang disengaja. Ya. Nah, lalu malaikat mengatakan, jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang dilahirkan Ibu Maria bukan Roh Kudus, tapi anak. Nah, yang lalu viral juga ya saudara, itu yang dilahirkan Roh Kudus karena dikandung dari Roh Kudus. Melihatnya Matius pasal 1 itu. Berarti kalau dikandung dari Roh Kudus, yang lahir kan Roh Kudus. Berarti mau menyimpulkan Roh Kudus dengan anak, dengan Yesus itu sama. Kemudian Yesus itu ya Bapa. Nah, jadi ajaran sesat yang namanya oneness itu, saudara. Jadi bisa hamil karena karya Roh Kudus. Nah, itu maksudnya. Karena Ibu Maria bertanya, bagaimana mungkin? Nah, ini kan bicara caranya, saudara ya. Belum bersuami kok mengandung. Ya, caranya adalah Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, ini kalimat yang saya bold itu menunjukkan bahwa cara Ibu Maria hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak itu melalui karya Roh Kudus. Nah, yang paling akhir, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, menunjukkan pribadi Allah, ya, anak yang adalah pribadi Allah yang setara dengan Bapa. Oke, kiranya boleh sedikit memberi pemahaman kepada kita, dan kalau ada yang mau bertanya didiskusikan silakan saudara.